Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Prihatnasih. Saya akan membahas mengenai potensi dari daun sirih sebagai antibakteri. Deskripsi sirih. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Sirih termasuk ke dalam famili Piperaceae dan tanaman sirih ini subur di sepanjang Asia tropis hingga Afrika Timur, menyebar di seluruh wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand, India hingga Madagaskar. Sirih juga digunakan sebagai tanaman obat. Batang sirih berwarna coklat kehijauan, berbentuk bulat, beruas dan merupakan tempat keluarnya akar. Daunnya berbentuk jantung, berujung runcing dan mengeluarkan bau yang khas aromatik ketika diremas dan rasanya agak pedas. Metabolit tanaman sirih. Daun sirih merupakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia dan banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Pada umumnya, senyawa yang memiliki efektivitas untuk dapat menyembuhkan penyakit berasal dari senyawa metabolit sekunder. Senyawa metabolit sekunder pada daun sirih tersebut yaitu alkaloid, flavonoid, steroid, terpenoid, saponin, dan tanin. Kandungan kimia tanaman sirih yaitu senyawa saponin dapat bekerja sebagai antimikroba. Senyawa ini akan merusak membran sitoplasma dan membunuh sel. Senyawa flavonoid memiliki mekanisme kerja mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel tanpa diperbaiki lagi. Untuk biosintesis tanaman sirih, kandungan kimia utama pada daun sirih ialah minyak atsiri, dan senyawa lainnya yang menentukan mutu daun sirih ialah vitamin, asam amino, gula tanin, lemak, karbohidrat. Komponen minyak atsiri terdiri dari senyawa fenol turunan fenolpropil. Minyak atsiri pada daun sirih ini bersifat antibakteri. Minyak ini dapat menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri yang merugikan, seperti Escherichia coli. Tanaman yang mengandung senyawa flavonoid dapat digunakan sebagai anti kanker, antioksidan, antiinflamasi, anti alergi, dan antihipertensi. Kandungan dan manfaat daun sirih. Minyak atsiri dari daun sirih mengandung beta-fenol, sesquiterpen, pati, diase, gula, dan zat samak yang memiliki daya untuk mematikan kuman. Memiliki banyak kandungan antioksidan dan fungisida serta anti jamur. Sirih berkhasiat menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri atau cendawan. Daun sirih bersifat menahan pendarahan, menyembuhkan luka pada kulit dan gangguan saluran pencernaan. Kandungan bahan aktif fenol dan kafikol daun sirih dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan hama penghisap. Manfaat lain dari daun sirih yaitu sebagai antisariawan, antibatuk, astringent, dan antiseptik. Daun sirih dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, antara lain batuk, demam, disentri, sariawan, sakit gigi, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Zat antiseptik di dalam sirih dapat digunakan sebagai obat kumur dan menjaga kesehatan alat kelamin wanita. Selain untuk ramuan tradisional, daun sirih hijau di Pulau Jawa banyak dikonsumsi untuk minang. Flavonoid bekerja menghambat fase penting dan biosintesis prostaglandin, yaitu pada lintasan siklooksigenase. Flavonoid juga menghambat fosfodiesterase, aldoreduktase, monoamin oksidase, protein kinase, DNA polimerase, dan lipooksigenase. Tanin diketahui mempunyai aktivitas antiinflamasi, astringent, antidiare, diuretik, dan antiseptik, sedangkan aktivitas farmakologi saponin yang telah dilaporkan antara lain sebagai antiinflamasi, antibiotik, antifungi, antivirus, hepatoprotektor, serta anti-ulcer. Obat tradisional sebagai besar berasal dari tumbuhan. Daun sirih hijau merupakan tanaman yang telah terbukti secara ilmiah memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Metode ekstraksi diawali dengan preparasi sampel. Daun sirih dicuci dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Kemudian, daun sirih dihaluskan sampai menjadi serbuk menggunakan penggiling daun. Setelah didapatkan serbuk daun sirih, digunakan untuk dua metode ekstraksi, yaitu dengan cara maserasi dan dengan cara reflux. Cara maserasi, serbuk daun sirih ditimbang kemudian direndam dalam Erlenmeyer menggunakan pelarut metanol pada suhu kamar selama 24 jam. Hasil rendaman disaring dan filter diambil serta sisanya dilakukan ekstraksi lagi dengan volume yang sama. Ekstraksi dilakukan sampai pelarut jernih. Hasil yang diperoleh dipekatkan dengan rotary evaporator. Cara selanjutnya yaitu dengan cara reflux. Serbuk daun sirih ditimbang kemudian direndam menggunakan pelarut metanol pada suhu 60-70 derajat Celcius selama kurang lebih 3 jam. Hasil rendaman disaring dan filter diambil serta
Sisanya dilakukan ekstraksi lagi dengan volume yang sama. Ekstraksi dilakukan sampai pelarut jernih. Filtrat yang diperoleh disaring dan diuapkan pelarutnya dengan rotary evaporator. Dan untuk daun sirih dapat dibuat menjadi ekstrak kental dan ekstrak kering. Sampel yang digunakan yaitu bagian daunnya saja. Pengambilan sampel dilakukan pada saat tumbuhan telah berwarna hijau sempurna. Daunnya dipetik, dipisahkan dari zat pengotor yang menempel pada daun. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan pengotor yang masih melekat pada simplisa. Setelah pelaksanaan fertilisasi basah, pengeringan simplisa dilakukan dengan cara diangin-anginkan. Proses perajangan ini dilakukan untuk memperkecil ukuran dan memperluas permukaan simplisa. Pembuatan ekstrak kental. Ekstrak dibuat dari serbuk kering daun sirih dengan cara maserasi menggunakan pelarut yang sesuai. Masukkan 1 bagian serbuk kering daun sirih ke dalam macerator, tambahkan 10 bagian pelarut, rendam selama 6 jam. Pertama sekali diaduk, kemudian diamkan selama 18 jam. Pisahkan maserat dengan cara pengendapan, sentrifugasi, dekantasi atau filtrasi. Kumpulkan semua maserat, kemudian uapkan dengan penguap vakum atau penguap dengan tekanan rendah hingga diperoleh ekstrak kental. Sedangkan pembuatan ekstrak kering dengan cara ekstrak kental yang telah didapatkan, keringkan dengan menambah laktosa sama banyak dengan berat ekstrak. 1/2 dari berat ekstrak dan 2 kali berat ekstrak. Kemudian digerus sampai homogen. Pada serbuk kering ini tambahkan pelarut heksan. Kemudian diaduk sempurna beberapa kali selama 2 jam. Biarkan mengendap dan tuangkan cairan, lalu campurkan sisa dengan heksan. Aduk sempurna dan pisahkan. Gabian heksan keringkan ekstrak yang telah dicuci dengan heksan tersebut pada suhu kurang lebih 70 derajat Celcius timbang serbuk. Pemanfaatan daun sirih untuk obat jerawat. Khasiat daun sirih yaitu mencegah penyakit dan masalah kulit, termasuk jerawat. Hal ini dikarenakan sirih memiliki sifat antiseptik dan antibakteri. Kandungan minyak sirih pada sirih mampu melawan bakteri penyebab jerawat. Yaitu caranya, ambil beberapa helai daun sirih kemudian direbus. Gunakan handuk kecil yang bersih, celupkan ke dalam rebusan air daun sirih dan usapkan pada area wajah atau bagian tubuh lain yang berjerawat. Air rebusan daun sirih bisa untuk mencuci muka. Tanaman sirih juga berkhasiat untuk penyembuhan terhadap penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus karena memiliki daya antiseptik yang baik. Bagian tanamannya digunakan yaitu daunnya karena banyak mengandung senyawa turunan fenol. Dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi cakram. Bakteri uji yang digunakan adalah Staphylococcus aureus. Larutan uji yang dibuat dalam 6 konsentrasi yang berbeda, yaitu 0, 5, 10, 15, 20, dan 25%. Ekstrak daun sirih dengan berbagai konsentrasi yang digunakan menyebabkan zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Ekstrak daun sirih memiliki zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, yaitu zona hambat yang paling tinggi ditunjukkan pada konsentrasi 25% dan zona hambat yang terendah pada konsentrasi ekstrak daun 5%. Sedangkan yang tidak menunjukkan zona hambat yaitu pada konsentrasi 0%. Ekstrak metanol daun sirih hasil ekstraksi secara maserasi maupun reflux memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Hal ini disebabkan oleh turunan fenol yaitu kafikol dalam sifat antiseptiknya 5 kali lebih efektif dibandingkan fenol biasa. Dengan sifat antiseptik tersebut, sirih digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit yang disebabkan oleh bakteri, contohnya bakteri Staphylococcus aureus. Daun sirih memiliki efek antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Produk daun sirih berupa hand sanitizer daun sirih. Alat yang digunakan untuk membuat hand sanitizer daun sirih yaitu kompor, gelas ukur, 2 buah panci, botol spray, pisau, dan saringan. Bahan-bahan yang digunakan yaitu daun sirih 50 gram, air panas 200 ml, air bersih 200 ml, dan jeruk nipis 8 ml. Cara pembuatan hand sanitizer-nya yaitu dengan cuci 50 gram daun sirih hingga bersih, lalu dikeringkan dan potong daun sirih menjadi kecil-kecil. Tuang 50 gram daun yang telah dipotong ke dalam panci yang berisi air panas 200 ml. Rebus daun sirih dengan cara dipanaskan hingga suhu 90 derajat. Setelah selesai, diamkan selama 30 menit. Setelah dingin, saring rendaman daun sirih ke dalam gelas ukur. Tuangkan hingga mencapai 15%. Tambahkan 8 ml jeruk nipis, air secukupnya, kemudian diaduk. Tuangkan ke dalam botol spray hand sanitizer daun sirih siap digunakan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai potensi daun sirih sebagai antibakteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.